Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita masih melakukan pembelajaran dari rumah. Materi kita kali ini adalah tentang bunyi, tema 1, subtema 1, muatan IPA. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama termasuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Jadi, untuk merambat, bunyi itu membutuhkan media atau medium, ya. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Nah, jadi contoh sumber bunyi misalnya adalah gamelan, suling, itu merupakan sumber bunyi ya nak ya. Jenis bunyi ada 3. Yang pertama, infrasonik. Yang kedua, audiosonik. Yang ketiga, ultrasonik. Banyaknya getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Ya, satuan frekuensi itu adalah hertz ya. Bunyi infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 hertz. Makhluk apa saja yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik? Yaitu kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik frekuensinya antara 20 hingga 20.000 Hz. Nah, yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik ini adalah manusia. Bunyi ultrasonik frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Dan yang dapat mendengarkannya adalah lumba-lumba. Bagaimana cara benda menghasilkan bunyi? Nah, kalian sudah mempelajari tentang alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam. Nah, alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Nah, ini kalian lihat ada berbagai macam alat musik ya. Kita akan mempelajarinya satu persatu bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Yang pertama, dipukul. Jadi cara yang pertama, dipukul. Apa saja alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul? Ya, contohnya adalah gong dan gendang. Ini gong ya. Jadi dengan cara dipukul, gong bisa menghasilkan bunyi. Kemudian ada gendang ya. Gendang juga dipukul agar bisa menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi dapat dihasilkan dengan cara ditiup. Apa saja alat musik yang dapat dimainkan dengan cara ditiup? Iya, contohnya adalah trompet dan seruling ya.
Ada cara menghasilkan bunyi dengan cara digesek, yaitu alat musik, biola, dan rebab. Ya, cara menghasilkan bunyinya dengan cara digesek. Gitar ini cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan cara dipetik. Ya, selain gitar, yang menghasilkan bunyi dengan cara dipetik adalah kecapi. Kemudian ada alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan, ya. Misalnya angklung. Nah, ini kalian lihat ada video cara membunyikan angklung dengan cara digetarkan. Alat musik lainnya adalah marakas, ya Nak ya, juga dibunyikan dengan cara digetarkan. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media atau medium ya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun harus kalian ingat bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Bunyi dapat terdengar, ada 3 syaratnya ya. Yang pertama ada sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Yaitu setiap benda yang bergetar. Ya, jadi setiap benda yang bergetar itu dinamakan dengan sumber bunyi. Ya. Apa saja? Tadi sudah diberikan contohnya, misalnya ada gitar, ada biola, ya, ada trompet, ada gendang. Nah, itu adalah sumber bunyi. Yang kedua, harus ada media yang menghantarkan bunyi. Ya. Apa saja tadi medianya? Medianya ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Syarat yang ketiga, ada pendengar, ya. Siapa saja yang mendengarkannya? Yaitu setiap makhluk hidup yang ada di bumi, ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda gas. Suara yang bisa kita dengar itu merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nah, kalian boleh melihat video ya yang dilakukan oleh teman kalian ini. Melakukan percobaan mengenai bunyi merambat melalui udara. Nah, yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini sudah dilakukan ya oleh temanmu seperti digambar, dan kalian bisa juga melihat video percobaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Halo Bang. Apa kabar? Baik. Suara tadi merambat melalui benang kasur ya. Dan benang kasur termasuk benda padat ya. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair ya. Nah, ini kalian lihat bagaimana temanmu melakukan percobaan mengenai bunyi merambat melalui benda cair. Halo, nama saya Denny Zabran dan saya akan melakukan percobaan mendengar suara yang merambat dari benda cair. Dan bahan-bahannya adalah corong, ember, dan air,
dengan satu batu. Kita akan melakukan caranya. Kita akan menaruh corongnya di sini. Itu kita menempelkan lewat kita ke tengah gini. Nah, itu kita pukul batunya. Begitulah percobaannya. Dan terdengar bunyi. Dan kesimpulannya adalah bunyi bisa merambat dari udara, benda padat dan benda cair. Terima kasih, dadah and goodbye. Bunyi pantul. Selain dapat merambat, bunyi juga dapat memantul. Jenis-jenis bunyi pantul yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya, apabila seseorang yang berada di dalam ruangan kecil, ya, jadi suaranya nanti akan terdengar lebih nyaring. Pernah kalian nyanyi di kamar mandi? Ya, ketika kalian nyanyi di kamar mandi, maka suara kalian akan terdengar nyaring. Yang kedua, bunyi pantul yang kedua adalah gaung. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Ya. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung, maka di dinding bioskop ini dilapisi dengan bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Kenapa? Agar suara pantulnya tidak mengganggu, ya. Jadi bisa diserap oleh bahan-bahan yang lunak, ya, seperti karpet, busa karet, dan gabus. Bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya, ya. Bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Ya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi, setelah bunyi asli diucapkan, baru bunyi pantulnya terdengar. Contoh misalnya, seseorang berteriak di tebing yang tinggi. Bunyi pantul yang ketiga adalah gema, ya nak ya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi setelah bunyi asli selesai diucapkan, maka baru terdengar bunyi pantulnya. Contoh, apabila seseorang berteriak di atas tebing yang tinggi, "Tolong!" maka bunyi pantulnya akan berbunyi terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Ya. Tolong, tolong, bunyi pantulnya juga akan terdengar, ya. Bunyi pantul yang ketiga adalah gema.
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi setelah bunyi asli selesai diucapkan, maka bunyi pantulnya akan terdengar. Contohnya ya, apabila kalian berteriak di atas tebing yang tinggi atau berteriak di antara dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Jadi bagaimana? Misalnya kalian mengucapkan tolong, maka bunyi pantulnya juga akan tolong. Berbeda dengan gaung. Kalau gaung tadi bunyi pantulnya itu bersamaan dengan bunyi asli, ya, sehingga mengganggu bunyi asli, ya. Gaung itu mengganggu bunyi asli. Dan bunyi pantul itu yang memperkuat bunyi asli. Bunyi-bunyi yang lain ada yang dinamakan dengan nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi teratur. Ya. Nada biasanya kita temukan di mana? Dalam lagu, ya. Makanya lagu itu terdengar sangat indah karena dia memiliki frekuensi yang teratur. Yang kedua, desah. Desah itu bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur, ya. Itu desah. Kemudian yang ketiga, dentum. Dentum itu adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak, ya. Yang keempat adalah warna bunyi atau timbre, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Sekarang kita akan mempelajari tentang resonansi. Apa itu resonansi? Ya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Ya. Resonansi ada yang menguntungkan, ya, ada yang merugikan. Resonansi yang menguntungkan adalah yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang, ya. Menguntungkan karena ketika kita mendengar seseorang bermain gitar, kita akan merasa nyaman, enak didengar, ya. Begitu juga ketika memainkan gamelan dan genderang, ya. Sedangkan resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada deru suara pesawat terbang, ya. Kenapa? Karena suara pesawat terbang itu dapat membuat kaca menjadi pecah, ya.